Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pertanggungan lingkungan atau sektor di HKBP Mempawah. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, yang tertulis dari Injil Yohanes pasal pertama, dimulai dari ayat 29 hingga ayatnya ke-34. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes menceritakan tentang firman yang telah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus selalu disimbolkan atau digambarkan mulai dari nubuatan-nubuatan baik di Perjanjian Lama bahkan di dalam Injil dengan berbagai gambaran. Salah satunya Injil Yohanes menyebut bahwa firman yang telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus, adalah anak domba Allah. Bila dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak domba Allah, itu artinya bahwa Yesus Kristus itu digambarkan sebagai buah sulung daripada keselamatan umat manusia. Kita tahu bahwa domba adalah salah satu daripada hewan yang lemah, hewan yang biasanya menjadi persembahan. Bila Bapak Ibu ingat pada peristiwa di Perjanjian Lama, ketika Abraham disuruh oleh Allah untuk mengorbankan anaknya, maka anaknya Ishak digantikan dengan domba yang terlilit oleh belukan. Dan itulah yang menjadi gambaran di dalam Perjanjian Baru, bahwa kasih Allah yang adalah Bapa telah menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai penebusan bagi kita, dan dialah yang disebut sebagai anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Ini menjadi sebuah kredo bagi kita semua, atau kesaksian bagi kita semua, bahwasanya sesungguhnya Allah itu telah hadir dan ada bagi kita melalui pribadi kedua yang kita kenal, melalui firman yang menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa manusia. Inilah yang kemudian disaksikan
dan diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia menyatakan bahwa di dalam kesaksiannya dia menjadi pendahulu dari kedatangan Sang Anak Domba yang kudus itu. Dia tidak mengenal firman yang telah menjadi daging itu, tetapi dia memiliki kesaksian sejak mula-mula bahwa sesungguhnya anak manusia ataupun anak domba Allah itu yang menghapus dosa manusia, dosa dunia ini akan datang. Dia akan datang tidak lagi membaptis dengan air, tetapi dia akan datang membaptis dengan roh. Dengan rohnya yang kudus, anak domba Allah, yakni Yesus Kristus itu akan membasuh segala dosa-dosa kita, dan dia akan memperbaharui kita dengan rohnya yang kudus, sehingga kita mendapatkan keselamatan dan menjadi layak sebagai pewaris kerajaan Allah. Untuk itulah jauh sebelum ada bahwa ketika Allah berfirman kepada Yohanes Pembaptis, telah diberikan tanda-tanda tentang kedatangan anak domba Allah tersebut. Anak domba Allah yang membaptis kita dengan rohnya yang kudus. Lantas bagaimana dengan pengakuan kita saat ini? Apakah pengakuan kita hari ini masih tetap, kita tetap yakin bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia? Nubuatan-nubuatan para nabi yang menyatakan bahwa anak domba Allah telah tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dia telah menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, dibangkitkan, dan naik ke surga. Dan dalam pengakuan seluruh kesaksian Alkitab bahwa Yesus adalah Allah yang Esa, Allah yang dalam dirinya mewujudkan firman menjadi daging di dalam pribadi Yesus Kristus. Inilah yang menjadi pegangan bagi kita, dengan keyakinan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu tidak lagi seperti para nabi, tidak lagi visi misi seperti kedatangan para pembawa berita sukacita yang telah mendahului sebelum adanya Mesias, anak domba Allah. Tetapi di sini kita melihat bahwa anak domba Allah itu yang dinyatakan itu saat ini telah hadir untuk kita. Kita telah melewati masa-masa penderitaan Tuhan Yesus. Dia disalibkan, dibangkitkan, dan kita mendapatkan upah keselamatan. Dan inilah yang menjadi kredo kita di situasi pandemi, di situasi sulit saat ini. Dengan keyakinan bahwa kedatangan anak domba Allah itu bukan hanya untuk menghapus dosa manusia, tetapi juga dia akan menyelamatkan kita semua. Dia akan senantiasa mengutus rohnya. Karena kemarin kita sudah memperingati hari turunnya Roh Kudus. Allah hadir di dalam rohnya. Dia Immanuel, bersama-sama dengan kita. Dia tidak lagi transenden atau jauh, namun dia hari ini ada di sekitar kita, imanen. Dan Tuhan turut bekerja untuk melakukan yang baik bagi kita. Kesaksian kita hari ini adalah kesaksian yang hidup tentang siapa Yesus itu di dalam kepercayaan dan iman kita. Kesaksian kita bukan lagi sekedar hanya pengakuan tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen hanya cukup untuk beribadah, hanya cukup untuk berkata-kata. Tetapi pengakuan kita bahwa Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah yang menghapus segala dosa manusia, yang baginya telah diberikan kuasa baik di bumi maupun di sorga. Dia akan
turun dan akan datang menyelamatkan kita, maka pengakuan kita juga haruslah menjadi pengakuan yang meyakinkan banyak orang untuk semakin percaya kepada Yesus Kristus. Karena banyak paham yang menyatakan bahwa keilahian ataupun ketuhanan Yesus itu diragukan oleh karena bagaimana mungkin seorang Tuhan menderita. Tentu sebagai Tuhan dia akan lepas, dia akan jauh dari pencobaan. Ini paham-paham yang mengaburkan kita di situasi saat ini, di mana banyak pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa Yesus itu bukanlah Allah yang sesungguhnya. Tetapi pengakuan daripada Yohanes ini membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar adalah Allah yang turun, yang berkenosis atau mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya dari kuasa surgawi, turun ke dunia ini menjadi serupa dengan manusia dengan tujuan dan maksud supaya kita beroleh keselamatan. Baiklah Bapak Ibu kita merenungkan dan semakin menghayati bagaimana iman kepercayaan kita seutuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bila Yohanes Pembaptis juga telah menyatakan bahwa Yesus itu menjadi perantara. Dia menjadi perantara dari kedatangan Yesus Kristus. Hari ini kita juga harus meyakinkan bahwa Yesus itu sesungguhnya bukan lagi perantara, tetapi dia telah datang untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus atas segala nikmat dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan kepada kami sebuah pengakuan, memperlihat atas kami bisa melihat kuasa-Mu, di mana firman telah menjadi daging dan hidup bersama-sama dengan Allah. Engkau adalah Mesias Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah anak Allah, anak domba yang kudus yang menghapus segala dosa manusia. Dan demikianlah pengakuan daripada Yohanes, dan kami juga seperti itu, mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Berkati kami Tuhan, lepaskan kami dari segala kesusahan, lepaskan kami dari segala kesusahan, jauhkan dari marah, dan sempurnakan senantiasa kehidupan kami, dan luputkan kami dari segala mara bahaya. Tambahkan iman kami, tambahkan kesehatan kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, Engkau tidak meninggalkan kami meski kami hari ini Tuhan harus berjuang di dalam kehidupan ini. Dan oleh sebab itu kiranya Roh-Mu yang senantiasa menaungi kami dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, kami terima dan sambut firman-Mu dan menerima berkat-Mu pada saat ini. Kami percaya hari ini kepada Tuhan Yesus Kristus kekal hingga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.